Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Diana Miawati dan berikut SM News selengkapnya. Sajadah menjadi salah satu piranti beribadah bagi umat muslim. Hal tersebut dimanfaatkan salah satu produsen tenun troso khas Jepara, Jawa Tengah untuk memproduksi sajadah tenun troso khas Jepara. Tak tanggung-tanggung di bulan Ramadan ini, pesanan sajadah tenun troso meningkat 3 kali lipat untuk hampers lebaran. Dengan mengangkat kearifan lokal khas Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Maria Leoni, produsen kain tenun troso khas Jepara, memproduksi sajadah tenun troso. Produksi sajadah tenun naik hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Untuk bulan Ramadan ini sudah banyak pesanan sajadah tenun troso untuk hampers lebaran. Hal itu menjadi berkah tersendiri baginya di momen Ramadan tahun ini. Leoni menjelaskan untuk saat ini dirinya dibantu beberapa pengrajin tenun di sekitar tempat tinggalnya dan sudah memproduksi 200 potong sajadah tenun dengan berbagai motif khas Ramadan. Sementara untuk target Idul Fitri 1446, pihaknya akan mengerjakan 300 buah sajadah tenun. Hal tersebut karena banyaknya pesanan paket hampers lebaran yang berisi sajadah tenun dan kain tenun troso. Para pemesan hampers tidak hanya dari Jepara saja, namun sudah merambah ke wilayah Jabodetabek, dan para pemesan sudah jauh-jauh hari memesan sebelum bulan Ramadan. Untuk harga paket hampers lebaran yang berisi kain tenun troso dan sajadah tenun dijual dengan harga Rp245.000, sedangkan yang berisi kain tenun, sajadah, dan taplak meja dijual dengan harga Rp375.000. Alhamdulillah pesanannya meningkat tiga kali lipat ya dari biasanya, karena memang momennya momen Ramadan ya, jadi memang banyak permintaan di sajadah tenun ini. Rata-rata untuk pembelinya kami dari Jabodetabek ya Mas. Paket hampersnya ini mulai dari 245.000. 245.000 ini isinya satu kain tenun dan satu sajadah ya. Jadi kalau yang tiga item itu di harga 375. Novi, salah satu pembeli, mengatakan sengaja membeli hampers sajadah tenun troso ini untuk keluarga agar nanti bisa dipakai beribadah sehari-hari dan sholat Idul Fitri. Menurutnya sajadah tenun troso ini unik dibandingkan dengan sajadah yang biasa dijual di pasaran. Selain berbahan dasar kain tenun, sajadah ini juga sebagai salah satu ciri khas Kabupaten Jepara. Kebetulan saya ini mau pulang kampung, jadi saya beli oleh-oleh khas dari Jepara, yaitu tenun troso ini. Saya beli taplak meja, ada sajadahnya juga, sama ada sarung. Rencana ini mau buat hampers lebaran nanti buat oleh-oleh kalau pulang kampung. Bagaimana pemirsa? Jika Anda masih bingung untuk memberikan hampers lebaran bagi keluarga tercinta, hampers sajadah dan kain tenun troso ini bisa menjadi salah satu alternatif hampers lebaran tahun ini. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Mendekati hari Lebaran, Perhutani KPH Purwodadi menggelar kegiatan pasar murah di halaman kantor Perhutani KPH Purwodadi. Mereka dengan sabar untuk antri membeli paket sembako yang sudah disediakan oleh pihak Perhutani. Selain itu, juga ada baju pantas pakai dengan harga Rp5.000 mendapat satu plastik berisi 3 setel pakaian. Dalam rangka ulang tahun Ikatan Istri Pegawai Perhutani dan ulang tahun Perhutani, serta dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri, Perhutani KPH Purwodadi menyelenggarakan pasar murah yang bertempat di jalanan kantor Perum Perhutani KPH Purwodadi. Menurut Siti Fatima Untoro, Ketua IIK, mengatakan untuk paket sembako berisi 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, 6 bungkus mie instan, dan 1 bungkus teh celup. Selain paket sembako, di pasar murah tersebut juga dijual pakaian pantas pakai yang dihargai Rp5.000 per plastik. Ibu, hari ini kami mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun IIK Perhutani yang kelima. Kami membagikan sembako dan juga makanan untuk berbuka puasa, dan ada juga baju pantas pakai. Kuponnya nanti ditukar dengan sembako seharga Rp25.000 dengan harga 50.000 dibeli dengan harga Rp25.000. Yang paling murah baju panas pakai lah. Apa itu, Bu? Ya, Rp5.000 dapat 2 bungkus. Harapan kami ke depannya
untuk mensejahterakan masyarakat sekitar KPH Perhutani. Hasil penjualan pasar murah ini akan digunakan untuk kegiatan di bulan Ramadan. Semoga dengan kegiatan ini, masyarakat bisa terbantu dalam mencukupi kebutuhan mereka. Rektor yang juga Duta Bakti BCA Nicholas Saputra mengajak mahasiswa UB untuk terjun di Desa Binaan BCA. Keterlibatan mahasiswa ini sebagai pihak yang membantu melakukan mapping masalah dan solusi bagi desa binaan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Nicholas saat berbicara kepada seribuan mahasiswa yang hadir dalam program BCA Berbagi Ilmu di Gedung Samanta Krida UB. Aktor kawakan ini berharap dapat bersinergi bersama mahasiswa UB untuk mengembangkan desa binaan BCA agar menjadi desa yang maju dan berkembang. Aktor Nicholas Saputra hadir di Universitas Brawijaya sebagai pembicara dalam program Bakti BCA. Nicholas yang juga Duta Bakti BCA mengajak mahasiswa Universitas Brawijaya untuk terlibat dalam pembinaan Desa Binaan BCA. Saat ini melalui Bakti BCA, bank milik grup Jarum tersebut memiliki program Desa Binaan yang tersebar di berbagai daerah. Desa Binaan tersebut dibantu untuk menemukan permasalahan dan solusi agar menjadi desa yang berkembang. Untuk itu, peran mahasiswa penting untuk terlibat sebagai pihak yang membantu melakukan pemetaan masalah dan membantu solusi dengan pendekatan keilmuan. Peran saya sebagai Duta Bakti BCA utamanya adalah untuk meningkatkan awareness atas hal-hal yang terjadi di beberapa desa binaan Bakti BCA dan kontribusi BCA terhadap penyelesaian beberapa masalah di tempat tersebut. Dan juga untuk merumuskan program yang akan kita jalani kali ini, yaitu generasi berbakti, di mana teman-teman mahasiswa diharapkan untuk bisa terlibat untuk mapping masalah, untuk bisa menyelesaikan juga masalah-masalah dan hal-hal yang terkait dengan desa-desa binaan Bakti BCA seperti program KKN begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa ikutan. Karena ini bakal seru banget, syaratnya harus multidisiplin dari satu individu dan individu yang lain, jadi harus bekerja sama, berkelompok, sehingga menciptakan satu solusi dan mapping masalah yang unik. Gitu. Melalui keterlibatan mahasiswa ini, Nicholas berharap peran mahasiswa semakin relevan di masyarakat karena terlibat langsung untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada. Sinergi dengan BCA juga diharapkan membuat program pembinaan desa dapat berjalan dengan lebih baik. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk QSM TV. Berdasarkan data BKKBN 2011, sebanyak 63 juta remaja usia 10 hingga 24 tahun telah berhubungan seksual sebelum menikah. Hubungan seksual yang dilakukan secara bebas dan tidak aman memungkinkan peluang terjadinya infeksi menular seksual atau IMS. Menanggapi hal itu, dokter spesialis OBGYN Rumah Sakit Unpad membahas terkait bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada remaja agar terhindar dari IMS. Di usia remaja, tubuh mengalami perubahan yang signifikan dan seringkali memicu rasa penasaran akan perubahan pada dirinya. Apabila rasa penasaran itu tidak diarahkan dengan baik, bisa saja mereka malah menyalurkannya ke hal yang negatif, yang nantinya dapat berujung pada seks bebas. Perputaran informasi yang bebas dan juga mudah diakses menjadi salah satu faktor mengapa informasi seputar seks dapat begitu mudah tersampaikan pada remaja. Dr. Adi Guna, spesialis OBGYN Rumah Sakit Unpad memaparkan, remaja yang melakukan seks sebelum menikah sangat rentan terkena IMS dan kerugian lain yang berkelanjutan. Awal mulanya memang remaja ini individu yang sangat curiosity-nya tinggi, rasa penasaran dan rasa keingintahuannya tinggi. Sementara aliran informasi di era sekarang ini gitu ya, baik hal-hal yang negatif, contoh situs porno gitu ya, sekarang meskipun dibantu oleh Kemeninfo untuk memblokir gitu ya, tapi sangat mudah untuk diakses gitu ya. Dr. Adi Guna juga menjelaskan bagaimana upaya pencegahan IMS pada remaja agar remaja menjadi individu yang cerdas dan juga sehat. Memang di masa remaja ini banyak potensi atau energi yang terpendam gitu ya. Baik itu rasa keingintahuan, kemudian rasa ingin mencoba segala sesuatu, dialirkan ke hal-hal yang positif, Bu Mira. Contoh, bila suka seni, alirkanlah ke bermusik misalkan ya. Olahraga, dialirkan ke olahraga. Raih prestasi, sesuatu yang membanggakan dari sesuatu yang memang ada potensi atau bakat gitu ya, dimaksimalkan dari situ. Kemudian didukung dengan
peran orang tua, sekolah gitu ya untuk mengalirkan ke hal-hal yang positif, mau itu otomotif, seni, musik, kemudian olahraga. Jadikan suatu prestasi agar energi atau sesuatunya bisa dialihkan atau dialirkan, Bu Mira. Jangan malah dialihkan ke sesuatu hal yang negatif gitu. Pengalaman saya dari beberapa pasien sih seperti itu. Saya sarankan untuk mengalirkan energi tersebut ke arah yang positif gitu, Bu Mira. Poin berikutnya sebagai dasar atau landasan karena kita orang yang beragama, balik lagi menjadi pelindung, tameng atau dasar, kuatkan agama gitu, Bu Mira. Gitu. Sama lingkungan, pilihlah lingkungan atau pertemanan yang Circle ya. istilahnya circle-nya ya positif. Ya. Jangan kita dekatin circle-nya yang memang negatif. Untuk informasi seputar kesehatan lainnya, saksikan Healthy Talk di kanal YouTube Divya Unpad TV. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar membagikan 1.200 paket takjil kepada mahasiswa. Bagi-bagi takjil di 4 titik itu disambut antusias mahasiswa. Berikut liputannya. Direktorat Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin mengadakan kegiatan berbagi takjil pada Rabu, 12 Maret 2025. Sebanyak 1.200 paket takjil dibagikan kepada para mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 titik, 3 titik di kampus Unhas Tamalan Rea, yakni di parkiran Rektorat Unhas, parkiran depan Baruga Andi Pangerang Petarani Unhas, dan lobi pintu masuk gedung Sains Technopark STP Unhas. 1 titik lagi berada di kampus Unhas Goa, tepatnya di Masjid Al-Ilmi Fakultas Teknik. Takjil yang dibagikan diperuntukkan untuk mahasiswa aktif di Universitas Hasanuddin. Mahasiswa yang ingin mendapatkan takjil diwajibkan untuk membawa kartu tanda mahasiswa atau KTM Unhas. Kepala Subdirektorat Kelembagaan Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Muhammad Iredam Ferdiansah PhD, menyebut jika sebanyak 1.000 takjil yang dibagikan di kampus Unhas Tamalan Rea dan 200 takjil di kampus Teknik Unhas Goa. Dan bagi-bagi takjil ini hanya diperuntukkan kepada mahasiswa yang membawa KTM. Jadi Unhas berbagi takjil ini atas inisiatif dari Direktorat Kemahasiswaan. Jadi kami membagi kurang lebih 1.000 takjil. Ada 1.000 yang di kampus Unhas Tamalan Rea dan 200 di kampus teknik. Di kampus Tamalan Rea itu sendiri terbagi menjadi 3 titik. Salah satunya ini di STP, yang lainnya lagi ada titik di Baruga dan juga di parkiran Rektorat. Jadi untuk syaratnya ini memang kita hanya khususkan untuk mahasiswa saja. Jadi nanti mahasiswanya cukup membawa kartu tanda mahasiswa saja, KTM saja, tapi tidak bisa diwakili tentunya. Sempat terjadi kemacetan di salah satu titik pembagian takjil di kampus Unhas Tamalan Rea, tepatnya di depan gedung Sains Technopark. Ratusan mahasiswa terlihat menunggu dan mengantri untuk mendapatkan takjil. Muhammad Iredam menjelaskan, jika keterlambatan takjil disebabkan oleh adanya unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang menghambat perjalanan distribusi takjil ke lokasi. Muhammad Iredam menambahkan, program Unhas berbagi takjil ini akan dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan kembali. Jara Sabita, Suceng, Muhasiful Unhas TV. Non-Governmental Organization atau organisasi non-pemerintah kota kita menggelar pameran yang bertajuk Akankah Pesisir Utara Jawa Tenggelam di Rumah Pohon Kota Lama Semarang. Melalui pameran ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami ancaman krisis iklim dan banjirop di pesisir utara Pulau Jawa. Beragam jenis karya seni rupa terpampang dalam pameran ini, seperti lukisan, foto, video, audio, sticky notes, replika kapal nelayan hingga tumpukan kerang. Bertujuan untuk menyoroti dampak krisis iklim terhadap masyarakat pesisir, para peserta pameran berkolaborasi langsung dengan masyarakat pesisir, khususnya di Tambak Lorok, Mangunharjo, dan Timbul Sloko. Dengan begitu, keresahan dan kerentanan yang dialami masyarakat pesisir bisa tersampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh anak muda. Program Manajer Kota Kita Rizka Hidayani mengatakan, tidak semua orang Semarang dan Jawa Tengah memahami realitas kehidupan masyarakat pesisir, sehingga ia berharap pameran ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan isu krisis iklim di pesisir utara Pulau Jawa. Acara di Rumah Pohon ini kan sebenarnya pameran ya dengan tajuk Akankah Pesisir Utara Jawa Tenggelam. Nah, sebenarnya pameran ini
bertujuan untuk menyuarakan kerentanan di daerah pesisir. Sebagaimana kita tahu kan Semarang sebetulnya sangat terpapar terhadap dampak krisis iklim, dan pameran ini sebenarnya merupakan kayak upaya anak-anak muda untuk menyuarakan sendiri sebenarnya kerentanan di pesisir Semarang itu seperti apa. Nah, tujuannya sih sebenarnya raise awareness terhadap publik yang lebih luas gitu ya tentang isu ini, karena nggak semua orang Semarang tahu gitu ya masyarakat pesisir itu seperti apa kerentanannya. Dan karya-karya yang ada di sini sendiri itu sebetulnya disusun oleh teman-teman peserta dari Urban Citizenship Academy yang secara narasi disusun bersama dengan warga lokal di 3 lokasi, yaitu di Tambak Loro, di Timbus Loko, dan di Mangunharjo, yang ketiganya adalah kawasan pesisir di Kota Semarang. Ketika masyarakat luas lebih aware tentang isu ini, nantinya ada kesadaran yang lebih banyak untuk memulai aksi baik skala kecil ataupun yang lebih besar gitu ya. Karena harapannya kami percaya bahwa untuk menangani isu krisis iklim ini sendiri kan tidak hanya dibutuhkan upaya dari satu pihak saja, tapi juga dari banyak pihak gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi tujuan sendiri banyak layernya ya. Harapannya pemerintah juga bergerak, masyarakat yang belum tahu jadi lebih tahu, dan teman-teman NGO atau teman-teman praktisi lainnya juga lebih tergerak dalam melakukan aksi untuk keadilan iklim. Salah satu instalasi yang terpajang ini adalah pojok Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dengan karya bertajuk Akankah Bertahan atau Pindah, partisipan menyoroti perjuangan warga Timbul Sloko yang harus berjuang menghadapi banjir rob sepanjang tahun. Salah satu partisipan pameran, Sierra Salsabila, mengaku mendapatkan pengalaman berharga ketika bisa terjun langsung ke Timbul Sloko. Nah, jadi kebetulan kami dari tim Timbul Sloko, di mana di daerah Demak, Kecamatan Sayung, ini kami mengambil tema ini antara bertahan atau pindah, karena di sana itu keadaannya udah sangat krisis ya, dan di mana-mana tuh udah air, jadi setiap hari akan terjadi rob, dan warga-warga tuh di sana harus beradaptasi gitu loh untuk bertahan hidup di sana. Dan kenapa bertahan atau pindah? Ya karena dilematis ini tuh disebabkan oleh adanya si bencana kayak rob ini. Itu salah satunya kenapa bertahan, karena mereka udah nggak punya pilihan lagi. Kalau pindah nggak punya tanah di luar, nggak punya rumah juga, dan nggak punya biaya yang pas gitu loh untuk bisa pindah. Terus dan kalau ada pun yang pindah, itu biasanya pindahnya cuma kayak bergeser ke rumah sebelahnya atau enggak ke keluarganya gitu. Dan itu pun kalau mampu. Jadi dua hal itu kalau misal mereka tetap bertahan di sana pun, kita nggak tahu bakal 5 tahun atau 10 tahun selanjutnya bakal masih ada atau enggak sih daratan itu itu yang paling ngena di kita. Jadi kita buat prompt antara bertahan atau pindah, jadi seakan-akan dilematis warga dari desa Timbul Sloko ini kita hadirkan di sini. Pemirsa, seiring dengan berkembangnya umat muslim di Amerika, toko atau supermarket yang menyediakan produk-produk halal juga semakin banyak. Awal tahun ini di Falls Church, Virginia, hadir Ummah Market yang dimiliki oleh imigran asal Afghanistan. Yang membedakan dengan supermarket halal lainnya, desain dan penataan produk di Ummah Market nampak modern. Dan selain itu juga menyediakan makanan jadi yang siap disantap. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Mewati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka awal Januari tahun ini, Ummah Market punya moto makanan lebih baik, hidup lebih baik. Supermarket berlabel halal ini didirikan oleh 3 bersaudara dari Afghanistan yang hijrah ke Amerika. So our main customers are the Muslim community as Ummah, but since we have vegetables and fruits and beans and meat and cooked food, bakery, and we have a big kitchen where we cook fresh food. So that's why we are catering to everybody, bringing fresh food to the market so people have access to the fresh food. Banyak warga muslim berbelanja ke sini untuk membeli produk untuk keperluan buka puasa. But I did buy something, I'm buying stuff for myself, but there's a few students that they are in Massachusetts. I send them, the first thing is dates and honey and cookies that they can have for iftar and all of that.
I already shipped it to them. And I'm buying stuff, more cookies for them to send frequently for them. And I'm buying stuff for Ramadan and Iftar. Sementara Laufna yang asal Maroko membeli daging halal. This is for Ramadan. Oh yeah. Yeah, because in Ramadan we make a lot of food. Not a lot of, but can you have many family? Can you make many food? I have two daughters. One have 5 years and one is baby, and me and my husband. Ummah Market menjual beraneka produk halal dari berbagai negara, terutama Afghanistan, Turki, negara-negara Timur Tengah, dan juga dari Indonesia. You get $9.99 oil, yeah, Indomie. That's from Indonesia. So if you see that one's $19.99, it's very hard to get that price. Dan bagi yang tidak sempat memasak untuk berbuka, di sini juga tersedia makanan dimasak yang siap santap. As I said, we make everything fresh here every day. So food, and then if you see there, we have doner kebab, which is a lot of people call it shawarma, but in Turkish we have doner kebab, so we can make different types. This is mixed type of foods like Afghani and Turkish. Supermarket halal seperti ini sudah cukup banyak di Virginia Utara. Sebagai pemain baru, kata Jawad, Ummah Market masih berusaha menarik pelanggan datang ke sini. Sima Kolkin sudah keempat kalinya berbelanja di sini. The price is wonderful. It's much cheaper. Cleanliness and friendliness. And also the ready food that they have here. It's amazing. Jawad sendiri mengaku persaingan memang cukup ketat. Namun ia percaya Ummah Market akan punya masa depan karena selain menghadirkan supermarket halal dengan sentuhan modern dan harga terjangkau, ia juga menerapkan moto bahwa pembeli adalah raja. My message to our customer is that we are working day and night, and hopefully to make things better for you. And we love our customers. To our competitors, we say we're here to work together, and we're here to do better for our customers. Dari Fort George, Virginia, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Taris Hirsiman, VOA.